Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhraq lebih haram. Kalau ufin yang adnal iza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal iza paling ringan saja haram, apalagi nabok. Apalagi menterlantarkan orang tua gak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya gila itu. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai, alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, "Cong, jogeman naboi istrimu." Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, "Pak Yai, sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui." Santrinya dipanggil lagi, "Loh, kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi, Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang, belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti yo nendang yo haram pisan. Hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram tuh idzanya. Nago iya idza, nyadu iya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita dzauqus salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga nggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Sementing nggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan itu adzauqus salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Syarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Maryoto itu kalau yang kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak? Maryoto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar iklal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu di zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, zaidun jenenge apa? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge apa? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun wa li annahu ismul mufrad, amron maf'ulun bih mansubun wa alatun. Mesti raiso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwi agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah ya angger objek jenenge ya madrub. Jenenge ngono kok butuh jeneng budak kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naife dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda ini masih bangga dengan istilah itu. Loh iya kan, agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran hadis. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada.